Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya masih akan menceritakan salah satu kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, yaitu Mas Indra yang ada di Jawa Timur. Yang mana kisah misteri yang akan dibagikan Mas Indra menceritakan pengalamannya di tahun 1980 pernah dititipkan ayahnya untuk mengasuh tuyul. Bagaimana kisah dari Mas Indra yang ingin dibagikan kepada sahabat-sahabat semua? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Terima kasih kepada Mas Indra yang telah mengirimkan kisah ini kepada saya. Dan untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri, pengalaman-pengalaman mistis, dan sahabat-sahabat ingin berbagi, bisa sahabat kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat-sahabat juga bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Di sini nanti insya Allah akan saya ceritakan kisah misteri yang sahabat-sahabat alami, seperti yang dialami oleh Mas Indra. Beliau menceritakan kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 1980. Saat itu beliau masih berusia 11 tahun. Nah, di sini Mas Indra menceritakan di usianya yang 11 tahun ini dia sudah tidak tinggal bersama kedua orang tuanya lagi, melainkan beliau dibesarkan oleh ayah angkatnya. Jadi untuk awal Mas Indra menceritakan pengalaman di masa kecilnya dulu. Jadi Mas Indra sudah ditinggal oleh ibunya ya. Di saat usia Mas Indra berusia 8 tahun, dan ayah Mas Indra sudah jauh, entah meninggal, entah kemana, beliau pun sampai hari ini nggak tahu. Dulu ayahnya Mas Indra diceritakan ibunya, sewaktu Mas Indra masih di dalam kandungan, ayahnya meminta izin untuk pergi merantau ke Pulau Sumatera untuk mencari pekerjaan. Namun dari saat itu ayahnya pergi sampai hari ini, ya, Mas Indra tidak tahu siapa ayahnya, Mas Indra tidak tahu di mana ayahnya. Nah, jadi ibunya Mas Indra membesarkannya seorang diri. Di sini ibu Mas Indra bekerja dengan salah seorang saudagar kaya di tempatnya, di desanya. Nah, di sini ya, ibunya Mas Indra bekerja mulai dari Mas Indra umur 1 tahun. Ibunya sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga lah pada saat itu di rumah saudagar tersebut, sampai pada suatu hari ya, ibu Mas Indra mengalami penyakit yang tidak tahu asal muasal, sebab penyakitnya apa itu Mas Indra nggak tahu. Saat itu Mas Indra berusia sekitar 8 tahun, dan di saat itu ibunya meninggal dunia. Nah, karena kedekatan Mas Indra dengan saudagar ini, majikan dari ibunya, Mas Indra diangkatlah menjadi anak angkat, yang mana kebetulan keluarga itu adalah keluarga yang kaya raya, namun tidak memiliki satu orang pun anak. Jadi Mas Indra diangkat, dibesarkanlah di rumah itu, dianggap seperti anak sendiri ya. Nah, jadi setelah Mas Indra tinggal di saat usia dia 8 tahun di rumah saudagar itu, sudah menjadi anak angkat, disitulah Mas Indra mulai mendapatkan atau melihat keanehan-keanehan di masa kecilnya. Jadi di rumah yang cukup besar, banyak memiliki ruang-ruangan dan beberapa kamar. Namun di sini Mas Indra ditempatkan di sebuah kamar yang cukup besar, dan di kamar itu difasilitasi dengan
bermacam mainan. Ya, Mas Indra bilang di tahun 80-an itu ya nggak ada mainan seperti remote control, nggak ada ya mainan modern lah. Jadi di zamannya dulu banyak mainan yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah kuda ya, kuda-kudaan yang terbuat dari kayu. Nah, banyaklah ya, Mas Indra diberi perlengkapan, dilayani seperti anak kandung sendiri, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Namun di sini, di rumah itu, Mas Indra memiliki beberapa orang ibu angkat. Nah, saudagar kaya ini di sini kita sebut saja dengan nama Pak Sabto. Pak Sabto ini banyak sekali memiliki istri. Di rumah itu sendiri, Pak Sabto tinggal bersama 3 orang istrinya. Istri pertama yaitu istri tua dari Pak Sabto, dan kedua istri mudanya. Nah, di sini Pak Sabto juga memiliki 4 orang istri lagi yang tinggal berpisahan atau di rumah yang berbeda. Jadi di situ Indra ya, di saat umurnya 8 tahun, di sini dia menceritakan ketika usianya sudah beranjak 11 tahun, dia sering dibawa ke rumah-rumah istri-istri dari Pak Sabto. Jadi setiap jalan, nih rumah ibumu. Nah, jalan lagi ke rumah yang satu, ini juga nih, ini ibumu. Jadi nanti kalau bapak nggak ada, kamu ingat, kamu main ke sini, jangan kamu lupa, ini ibu kamu semua nih. Ya, jadi ya Pak Sabto mengajarkan kepada Indra ya gimana caranya untuk menjaga keluarga. Nah, namun di sini anehnya, ya, sekian banyak dari istri Pak Sabto, satu pun tidak ada yang memiliki anak. Nah, jadi di sini ya Indra nggak ambil pusing lah. Ya, dia sibuk dengan masa kecilnya. Dia disekolahkan di salah satu sekolah yang waktu itu cukup populer lah di tahun 80-an itu. Di sana dia juga banyak mendapat teman-teman, dan teman-temannya Indra ini menganggap Indra adalah anak emas. Ya, anak emas, seorang anak sultan lah ya, anak saudagar di kampung itu. Jadi ya teman-temannya pada minder untuk main sama Indra. Nah, sedangkan Indra pingin sekali mengajak teman-temannya untuk main ke rumah Indra, namun teman-temannya ini menolak. Ya, dia bilang nggak enak sama bapakmu, nggak enak sama bapakmu. Nah, di sini ya Indra sempat berpikir ya mungkin karena oke lah ya, nggak enak mungkin karena Indra anak angkat, Indra ngajak teman-temannya main ke rumah Indra ya. Jadi Indra beranggap mungkin aku lancang, jadi teman-temanku nggak enak. Nah, tapi di sini sebenarnya bukan itu penyebab teman-teman dari Indra ini takut main ke rumahnya si Indra, melainkan rumor yang beredar ya di masyarakat setempat. Ayah angkat Indra, Pak Sabto, merupakan juragan tuyul. Ya, jadi warga banyak menceritakan kalau istri-istri dari Pak Sabto itu memang banyak. Ya, terutama ya Pak Sabto, ya, banyak sekali atau rata-rata lah ya istri-istri dari Pak Sabto itu adalah janda-janda yang ditinggal oleh suaminya. Jadi Pak Sabto menikahi wanita-wanita itu, ya, diberikan rumah, diberikan biaya, difasilitasi lah layaknya istri pada umumnya. Namun di sini Pak Sabto sama sekali tidak pernah tidur di rumah istri-istrinya tersebut. Nah, jadi warga beranggapan kalau istri dari Pak Sabto ini, beberapa istri dari Pak Sabto ini sengaja dinikahi Pak Sabto untuk memelihara tuyul-tuyul yang dimiliki oleh Pak Sabto. Nah, jadi ya, setelah Indra tahu alasan dari teman-temannya tidak mau diajak main ke rumah gara-gara takut karena bapak angkatnya ini adalah juragan tuyul, jadi saat itulah Indra mulai minder untuk bergaul. Nah, singkat cerita, di usia Indra yang sudah menginjak usia 19 tahun, ya, di situ keadaan Pak Sabto pun sudah mulai tua, mulai sakit-sakitan, dan beberapa istri dari Pak Sabto pun sudah banyak yang meninggal dunia. Jadi 4 orang istri dari Pak Sabto yang tinggal di luar rumah yang ditempati Indra, dan 3 orang istri yang sama-sama tinggal bersama Indra dan Pak Sabto di rumah itu. 3 dari istrinya yang di luar sudah meninggal dunia dan hanya tersisa 1. Jadi Pak Sabto mengumpulkan ya, ke-4 istrinya tinggal di satu rumah tersebut. Nah, jadi Indra yang sudah mulai dewasa, Indra sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di kampung itu.
Pak Sabto menyuruh Indra untuk berkuliah ke Jakarta. Namun di sini Indra menolak apa yang diperintahkan oleh Pak Sabto. Indra cuma mengatakan kalau sekarang kalau Bapak mengizinkan saya meminta izin ya waktulah ya paling lama 6-7 bulan. Itu pun ya kalau selama-lamanya lah ya 8 bulan paling lama lah. Saya meminta izin kepada Bapak untuk pergi ke Sumatera. Ya, dari kecil, dari saya lahir sampai sekarang saya besar, sama sekali saya belum pernah bertemu dengan Bapak saya. Jadi di usia saya yang 19 tahun ini Pak, bukan maksud hati saya untuk menyinggung perasaan Bapak. Bapak sudah saya anggap sebagai Bapak kandung saya, lebih dari Bapak kandung saya. Karena sosok Bapak yang ada di hidup saya cuma Bapak. Tapi karena rasa ingin tahu saja, saya ingin mencari ayah kandung saya. Nah, jadi di sini Pak Sabto juga agak berat hati lah Pak Sabto untuk menolak permintaan dari anak angkatnya ini. Ya, yaudahlah Le, kalau kamu memang pingin ke Sumatera, kamu pergi ke Sumatera. Dulu Bapak pernah dengar ayah kamu merantau ke suatu tempat, suatu daerah ya, satu provinsi di Sumatera. Jadi Indra dikasih bekal sejumlah uang dan akhirnya Indra pun berangkat mencari ayahnya ke Sumatera. Namun ya Indra tidak menceritakan perjalanan saat Indra di Sumatera karena ini tidak ada menyangkut dengan kisah misteri ini. Jadi dia bilang dia cuma menghabiskan waktu 4 bulan. Hampir mulai dari Lampung ya sampai ke Medan. Indra menjelajahi selama 4 bulan itu. Pindah dari satu tempat mencari tahu di mana tempat ayahnya berdasarkan informasi dari warga kampung. Ada yang mengatakan bapakmu pernah di Lampung, bapakmu pernah di Palembang, bapakmu pernah di Jambi, bapakmu pernah di Medan. Ya gitulah pokoknya. Nah, jadi Indra pun menghabiskan waktu kurang lebih 4-5 bulan. Akhirnya dia tidak menemukan di mana keberadaan ayah kandungnya. Singkat cerita Indra pulang ke kampungnya, menemui Pak Sabto dan di situ Indra menceritakan, ya wes lah Pak, kalau memang aku nggak bisa nemuin bapakku ya udahlah, yang penting hajatku udah sampai. Ya aku sudah lega lah, berarti memang ya nggak rezekiku bertemu dengan bapak kandungku. Ya inilah bapakku lah, Pak Sabto lah bapakku. Jadi ya Indra mengatakan pada hari itu dia memeluk erat Pak Sabto, mengucapkan terima kasih. Nah di sini karena Pak Sabto yang sudah mulai sakit-sakitan, ya, Pak Sabto mulai sedikit demi sedikit untuk mengajak Indra berbicara agak serius lah. Dia mengatakan, ya gini Le, Bapak sekarang sudah tua, umur Bapak sudah 60 lewat, Bapak udah sakit-sakitan, emakmu pun juga udah banyak yang mangkat. Jadi sekarang Bapak pengen kasih tahu kamu, ya, kalau Bapak ada permintaan sama kamu. Nah, Indra yang nggak tahu ya maksud dari Pak Sabto ini permintaan apa, ya dia cuman mengatakan, yowes Pak, apapun yang Bapak minta pasti aku lakuin ya, karena mungkin inilah caraku untuk membalas budi Bapak. Nah jadi Pak Sabto pada hari itu mengajak Indra ke sebuah rumah yang terdapat lumayan jauh dari rumah tempat tinggal Indra, dan rumah itu ya seperti villa lah ya, layaknya villa. Rumah yang dengan bangunan cukup besar. Sama sekali semasa Indra tinggal sama Pak Sabto dari umur 8 tahun sampai umur 19 tahun, dia nggak pernah diajak Pak Sabto pergi ke sana. Jadi pada hari itu, Indra pergilah bersama Pak Sabto dan sampai di sebuah rumah dengan, ya Indra bilang, auranya memang sedikit mistis. Masuk ke pekarangan rumah, melewati seperti jembatan lah, dan kiri kanannya terdapat seperti kolam yang cukup besar dengan 2 patung seperti patung anak kecil, namun memiliki tampang atau memiliki ukiran yang cukup menyeramkan. Ada yang matanya belok dengan taring dan gigi kuping panjang, perut besar, dan di sebelah lagi ada berjejer 3 patung ya, 3 patung yang kurang lebih setengah meter lah, dengan berbagai motif ukiran. Namun di situ Indra melihat itu adalah motif ukiran seperti anak kecil. Ya, melewati jembatan yang terbuat dari papan ya kurang lebih sekitar 2,5 meter lah. Masuklah ke sebuah teras ya, sebuah teras, dan terdapat sebuah pintu yang cukup besar. Sebelum masuk ke pintu ya,
Pak Sabto menyuruh Indra untuk duduk. Yaudah leh, kamu duduk di sini dulu biar Bapak buka kunci. Nah, di sini Indra melihat Pak Sabto bukan membuka kunci seperti pada umumnya. Ya, pada umumnya orang membuka kunci dengan anak kunci, memutarnya dan membuka pintu. Namun di sini Pak Sabto berbeda. Di sini Pak Sabto mengelus-ngelus ya, seperti ya membersihkan kaca yang penuh debu, ya sambil membaca beberapa mantra lah. Indra mendengar, tapi dia tidak bisa mengulangi kalimat itu lagi pada saat dia mengiring cerita ini. Namun dia masih ingat, ya sedikit-sedikit dia masih ingat kata-katanya. Namun ketika Pak Sabto selesai membaca jampi-jampinya, terdengar seperti suara ada yang membuka pintu dari dalam rumah. Cetek, ya, seperti ada orang yang membuka pintu. Cetek gitu. Dan pintu itu pun didorong sama Pak Sabto terbuka. Ya, begitu pintu terbuka, Indra pun disuruh, ayo leh kita masuk ke rumah Bapak. Di situ ketika Indra masuk, di depan pintu yang dua daun pintu yang terbuka ke dalam seperti ini. Ketika pintu itu sudah terbuka, tepat di depan pintu itu terdapat sebuah meja altar, ya, meja panjang seperti ya meja altar lah, meja persembahan, dan tepat ya sejajar dengan dengan pintu itu, ya, dengan arah pintu masuk itu terdapat sebuah lukisan besar yang menggambarkan lukisan itu adalah sebuah gunung. Namun di sini Indra nggak menyebutkan itu lukisan gunung apa, tapi dia tahu gunung apa, ya seperti gunung. Dan di bawah lukisan itu, di atas meja altar terdapat banyak sekali boneka-boneka kecil, ya persis seperti boneka-boneka tuyul, lengkap dengan mainan, ya. Di situ ada seperti miniatur sepeda yang terbuat dari kayu. Di situ ada panggal, namun panggalnya berukuran kecil. Gasing yang berukuran kecil banyak sekali ditata rapi. Di dalam ruang depan itu, di dekat meja altar itu juga ada seperti ya Indra bilang seperti posyandu lah dia bilang. Ada ayunan, ada kuda-kudaan, dan di situ juga ada sepeda. Dan yang paling menarik lagi, Indra melihat banyak sekali keranjang-keranjang tempat anak kecil tidur yang terbuat dari rotan. Banyak sekali berjejer. Nah, persis lah Indra bilang seperti keadaan posyandu. Namun ya, Indra nggak sama sekali curiga. Ya mungkin karena Pak Sabto dengan beberapa istrinya tidak memiliki anak. Ya mungkin dulu ini semua ini dipersiapkan Pak Sabto ya untuk menyambut anak-anaknya. Namun ya Allah nggak memberikan rezeki kepada Pak Sabto. Sampai hari tua pun Pak Sabto nggak memiliki anak. Jadi semua perlengkapan ini yang dianggap Indra persiapan untuk menyambut bayi-bayi Pak Sabto diletakkanlah di rumah ini. Ya. Indra diajak masuk ke satu persatu ruangan itu. Indra mengatakan ada 3 kamar. Dibuka kamar pertama, layaknya seperti kamar yang masih sangat rapi. Namun ya ornamen di dalam kamar itu layaknya seperti kamar yang dihuni oleh anak kecil. Kamar kedua dibuka oleh Pak Sabto seperti itu juga, dan kamar ketiga ya sangat membuat Indra terkejut. Ruangan yang tidak terlalu besar, namun di situ tidak terdapat tempat tidur. Jadi ya di situ cuma ada bola, di situ ada seperti ini ya canang ya guci namun nggak tinggi. Di situ diisi air, dan di dalamnya ada seperti ya bibit-bibit ikan lah. Banyak sekali seperti ikan, dan di situ ada rajungan yang kepiting yang kecil itu di dalam canang itu. Dan Indra sangat terkejut ya, ketika melihat satu sosok patung anak kecil yang seperti di meja altar depan. Patung itu diletakkan di tengah-tengah kamar. Namun ketika Indra melihat patung itu yang berada di tengah kamar, ketika Indra menoleh ke arah lain, seperti patung itu berjalan. Ketika Indra melihat patung itu lagi, posisinya sudah berpindah. Indra jelas melihat pertama kali Indra masuk ke dalam kamar itu, patung itu persis berada di tengah-tengah ruangan kamar, dekat dari canang yang berisi air dan ikan. Nah, ketika Indra menoleh keluar, ya, Indra sekelebat lah, dia melihat kalau patung itu berjalan. Ketika Indra melihat ke patung itu lagi, ya jelas patung itu benar-benar berjalan. Namun di sini ya Indra nggak berani bertanya kepada Pak Sabto. Mereka pun keluar, duduk kembali di teras, dan Pak Sabto menjelaskan. Jadi gini sebenarnya rumah ini Bapak persiapkan
untuk kamu wariskan. Ya, sudah kamu lihat lah ya, sudah Bapak ajak kamu berkeliling melihat isi rumah ini. Ya, kamu mungkin aneh dan juga penasaran kenapa isi rumah ini seperti banyak mainan anak-anak, banyak tempat tidur anak-anak kecil. Ya, di sini mungkin kamu sudah pernah dengar lah cerita atau isu tentang Bapak di kampung kita. Kalau Bapak dulu ya banyak memelihara tuyul. Gak usah kamu jawab, biar Bapak yang jelasin. Ya, jadi memang apa yang diceritakan oleh warga itu benar. Dari tahun 60 Bapak sudah memelihara tuyul. Bukan satu yang Bapak pelihara, banyak. Nah, namun di tahun 84 Bapak sudah menghentikan untuk memelihara tuyul-tuyul ini semua. Terakhirlah, setelah beberapa orang istri Bapak meninggal, ya, Bapak sudah memutuskan ya nggak mau lagi ngasuh tuyul yang Bapak pelihara. Ya, makanya Bapak bangun rumah ini untuk menyimpan tuyul-tuyul ini, ya, menaruh semua perlengkapan tuyul-tuyul ini. Jadi biar tuyul-tuyul yang ada di kampung, tuyul yang ada di rumah pindah semua ke sini. Ya. Jadi di situ Pak Sabto menceritakan kalau rumah ini memang disediakan untuk para tuyul-tuyul itu berdiam diri. Jadi biar nggak keluyuran lagi. Nah, jadi Bapak membawa kamu ke sini untuk menjelaskan kepada kamu. Inilah permintaan terakhir Bapak untuk kamu. Nah, jadi secara tidak langsung Pak Sabto meminta Indra untuk mengurus tuyul-tuyul yang ada di rumah itu. Dan di sini juga beliau bercerita kepada Indra kalau semasa dulu ketika dia sudah memutuskan untuk berhenti memelihara tuyul, dia sudah mencoba untuk mengembalikan tuyul ini ke tempat asalnya ketika dia mengambil dulu. Namun ketika dia mengembalikan tuyul ini, tuyul itu kembali datang menemui Pak Sabto. Dan ketika dia pulang, ya, ketika sudah diantarkan ke tempat asalnya, dikembalikan secara baik-baik, tuyul itu datang lagi ke tempat Pak Sabto. Namun tuyul ini membawa teman-temannya yang lain. Nah, maka dari itulah tuyul yang dimiliki Pak Sabto berjumlah cukup banyak. Jadi Pak Sabto awalnya cuman hanya mengambil dua tuyul untuk pelaku pesugihannya. Namun ya, tuyul-tuyul yang diambil Pak Sabto ini, dua tuyul yang diambil Pak Sabto ini, entah kenapa ya, mengajak tuyul-tuyul yang berada di sekitar situ. Ya, kalau orang bilang ya tuyul nyasar lah, tuyul nyasar diajak untuk ikut ke Pak Sabto. Ya memang pada saat itu dengan jumlah tuyul yang banyak, Pak Sabto menghasilkan uang yang cukup banyak. Nah, namun di sini Pak Sabto kewalahan untuk memelihara tuyul ini karena setiap aksi tuyul itu berhasil, setiap dia disuruh kerja, tuyul ini akan meminta upah menyusu. Nah, itulah ya. Makanya Pak Sabto bercerita, Bapak banyak memiliki istri. Namun istri yang cuman Bapak tiduri, ya, mohon maaf sebelumnya, yang cuman Bapak tiduri itu cuman ibu tua kamu saja, ya, istri pertama saya saja. Sedangkan istri-istri saya yang lain itu cuman untuk ngasuh tuyul. Dan mereka tahu sebelum saya nikahkan, ya, sebelum saya mengawini mereka saya jelaskan, ya, kamu akan saya beri rumah, kamu akan saya beri uang, tapi kamu harus menyusui tuyul-tuyul saya. Ya, jadi karena memang keadaan kampung kita pada saat itu memang sangat susah. Ya, warga-warga kampung yang mayoritas yang Bapak kawinin itu adalah janda, jadi mereka ya terima-terima aja. Nah, jadi ya tuyul yang sudah Bapak kembalikan ini mengajak teman-temannya, dan mungkin kamu nggak bisa melihat, mungkin di sini ada sekitar 40 sampai 45 tuyul yang ada tinggal di rumah ini. Nah, di sini ya Indra juga mengatakan kepada Pak Sabto, sebenarnya Pak, saya juga sudah curiga. Ketika Bapak membuka kamar ketiga tadi, saya melihat ada satu patung tuyul yang berada di tengah-tengah. Nah, ketika saya melihat patung itu berada di tengah-tengah di dekat canang yang berisi air, dan ketika saya ingin melihat keluar, saya merasa dan ya jelas lah ya, sekelibat saya melihat kalau tuyul itu berjalan, patung itu berjalan. Nah, ketika saya melihat kembali, benar Pak, patung itu pindah posisi. Nah, itulah nih tuyul pertama yang Bapak pelihara. Itulah yang boleh dikatakan, itulah yang sebagai pemimpin tuyul yang ada di rumah ini. Nah, ya.
Jadi kamu cuman harus merawat satu tuyul itu aja. Kalau tuyul itu merasa nyaman, kalau tuyul itu merasa lengkap lah ya, mainannya lengkap, namun kamu nggak perlu ngasih dia makan. Kamu hanya perlu ngasih dia makan kalau kamu perintah dia kerja. Tapi kalau dia nggak kerja, dia nggak bakal minta aneh-aneh, dia nggak bakal minta nenen kok. Nah jadi ya Indra di sini ya bingung. Mau menolak permintaan Pak Sabto, tapi dia sudah berjanji apapun yang diminta Pak Sabto akan ditepati. Ya mau nggak mau lah. Indra mengatakan ya wis lah Pak, kalau memang ini yang Bapak minta, tapi saya nggak janji Pak. Ya, kalau saya akan manut atau ngikutin jalan pesugihan tuyul ini, ya saya cuma ngikutin apa yang Bapak perintahkan untuk jaga tuyul biar nggak keluyuran di kampung. Ya wis lah, yang penting setelah Bapak mangkat nanti, tuyul-tuyul ini jangan pernah kamu tinggalin. Ya kamu setiap seminggu sekali kamu harus ngelihat ya ikan-ikan yang ada di kolam depan atau ikan-ikan yang ada di ember atau di canang-canang yang ada di dalam kamar ya. Di setiap ruangan ini kalau semuanya sudah pada hilang atau habis, kamu ganti baru. Sebab kalau ikan-ikan atau kepiting kecil ya, rajungan itu sudah nggak ada, tuyul itu bakal keluar. Ya itulah cuman mainan dia ya. Nah jadi ya dijelaskan lah ya. Jadi Indra setiap datang dia harus bawa kembang setaman, dia harus bawa buah-buahan ya. Boleh dikatakan seperti sesajen lah. Dan tak lupa juga Indra harus membawa ikan-ikan kecil dan membawa kepiting kecil ya, kepiting rajungan untuk mainan si tuyul ini tadi. Nah di sini setelah dijelaskan ya, Indra pun ya menerima lah apa keputusan dari Pak Sabto. Ya singkat cerita, ya, di sini Pak Sabto meninggal 3 tahun setelah Pak Sabto membawa Indra ke rumah tempat penyimpanan tuyul. Ya, ketika itu Indra berusia 19 tahun dan di usia ke-22 tahun Pak Sabto meninggal. Nah, ketika Pak Sabto meninggal, disitulah Indra mulai melakukan aktivitasnya sebagai pengasuh tuyul titipan Bapak. Ya, di situ Indra pertama kali masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Ya. Dia membacakan mantra-mantra yang dititipkan oleh Pak Sabto, yang dulu pernah didengar Indra. Ya. Namun ya Mas Indra di sini nggak mau menyebutkan mantra-mantra itu. Dia pun sudah agak lupa lah, hanya beberapa kalimat yang dia ingat. Namun di situ dia menyebutkan nama-nama tuyul yang ada di dalam rumah itu. 2 nama tuyul yang ada dalam rumah itu. Jadi ketika dia menyebutkan 2 nama tuyul yang ada dalam rumah itu, ya, 2 tuyul yang semula diambil Pak Sabto untuk pesugihan. Nah tuyul itulah yang keluar dari rumah membuka pintu. Ya, ketika Indra menyebut salah satu nama tuyul itu, ya, bulu kuduk Indra langsung merinding. Ya seperti hawa dingin ya. Hawa dingin tertiup dalam rumah. Dan ketika Indra menyebutkan nama tuyul yang kedua, terdengar suara cetek. Pintu pun terbuka. Ketika pintu terbuka, Indra sangat terkejut melihat sosok anak kecil, tingginya ya kurang lebih sekitar 40 cm. Ya, dengan wajah, ya, dengan tubuh yang lebar. Ya, tangan yang berbulu dan kukunya sangat panjang. Di situ si tuyul, sosok tuyul itu seperti ya gimana anak kecil kalau melihat bapaknya datang. Ya seperti gini dan mencoba untuk melompat memeluk Indra. Namun di sini ya Indra nggak tahu kalau tuyul itu minta digendong. Indra langsung ngelak dan tuyul itu marah. Tuyul itu marah langsung menutup pintu. Brak! Nah Indra kaget dan ya, dia takut lah ya. Nah ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, di situ dia melihat banyak sekali. Memang benar apa yang diceritakan oleh Pak Sabto. Lebih dari 40 sosok tuyul yang ada di rumah itu. Nah, di sini Indra melihat ketika dia masuk menuju ke altar ingin menaruhkan sesajen yang sudah dititipkan oleh Pak Sabto. Kembang setaman, jajanan, terus buah-buahan seperti jeruk dan buah delima. Nah, buah delima itu ketika dibelah sama Indra, ditaruhkan di dalam nampan. Di situ Indra melihat di patung yang kecil-kecil seperti keluar asap. Seperti keluar asap dan turun ke bawah berwujud seperti anak kecil yang ada yang merangkak, ada yang langsung berubah seperti ya tuyul lah ya, seperti pada tuyul langsung wah keluar main-main. Nah Indra melihat 2 sosok tuyul yang diceritakan oleh Pak Sabto.
Ya di sini kita sebut saja dengan namanya Jin dan Jun lah ya. Ya, yang si Jin berupa badan yang lebar dan Jun itu adalah sosok tuyul yang kalau Indra bilang ya seperti yang high class lah. Ya. Dia sama sekali tidak memiliki perawakan yang seram. Layaknya seperti anak kecil pada umumnya. Namun ya memang tubuhnya kecil dan raut wajahnya aja lah ya memang tua. Memang berbentuk anak kecil ya, susah lah digambarkan. Cuman agak keriput, matanya belok ya, dengan lingkar hitam dan telinga panjang. Nah, sosok kecil itu, ya, sosok si Jun ini mengampiri Indra dan menarik-narik celana Indra. Seolah-olah dia mengajak Indra menuju ke satu ruangan dan Indra mengikuti sosok si Jun ini ya, masuk ke ruangan kamar yang ketiga. Dan di situ Indra melihat memang si Jun ini, tuyul yang kedua ini, memang meminta Indra mengisi ikan ke dalam canang yang ada di kamar itu. Ternyata sudah kosong. Nah, Indra melakukan yang semestinya lah ya. Dia melepaskan beberapa ekor ikan kecil dan beberapa ekor rajungan. Nah, ketika dia memasukkan mainan itu ya, ikan kecil dan rajungan itu, di situ terlihat sosok tuyul yang kita kasih nama Jun tadi sangat senang ya. Dia duduk begini memperhatikan ikan itu ya. Seperti itu dia memperhatikan dan ditangkap ikan itu dimakan. Nah, Indra yang pertama kalinya dia melakukan hal ini ya, dia cuma bisa geleng-geleng kepala dan nggak habis pikir kalau memang dunia ini memang benar-benar ada. Cerita-cerita tuyul yang selama ini cuma dia dengar. Sekarang ya, dia menjadi seorang yang mengasuh tuyul yang cukup banyak. Ya, setelah Indra melakukan semua aktivitasnya, memasukkan ikan-ikan ke dalam canang atau ember-ember yang ada di ruangan itu, Indra pun kembali menutup pintu yang ada di depan. Yang anehnya, ya, Indra tidak mengunci pintu itu. Namun setelah Indra menutup pintu itu, tanpa Indra membaca mantra, pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka. Jadi aktivitas yang dilakukan Indra ini berjalan ya kurang lebih hampir 1,5 tahun dia bilang. Nah di 1,5 tahun itu ya, keempat istri almarhum Pak Sabto semuanya mulai sakit-sakitan. Nah akhirnya keempat istri Pak Sabto yang tersisa, 3 dari istrinya meninggal dunia. Ya berjarak sekitar beberapa bulan lah, 1 meninggal dan bulan berikutnya 1 meninggal dan beberapa bulan berikutnya 1 yang meninggal. Sisalah ibu tua ya, ibu tua lah yang masih hidup. Nah di sini ya karena rumah itu sudah sepi, yang tadinya banyak istri-istri Pak Sabto yang tinggal di sana kan, jadi mereka tinggal berdua. Disinilah Indra mulai mendekatkan diri kepada ibu tua. Mulai diajak cerita ya, mulai mulai didekati. Yang memang selama ini Indra sangat takut dengan ibu tua. Ibu tua nggak banyak bicara, dia cuma diam, tapi dengan Indra dia cukup ramah ya. Di sini Indra mulai ya mengajak cerita lah seperti ibu dan anak. Disinilah Indra banyak mendapat cerita dari ibu tua kalau ya memang pesugihan tuyul yang dilakukan bapakmu Pak Sabto itu udah lama sekali. Ketika ibu menikah dengan bapakmu ya, disitulah awal bapakmu memutuskan untuk mengambil tuyul ya. Memang keadaan kami cukup susah. Bapakmu dulu nggak kerja, bapakmu dulu nggak bisa kerja keras. Kalau dia kerja keras pasti dia sakit ya, fisiknya lemah. Nah jadi di situ ya bapakmu memutuskan cari pesugihan. Awalnya bapak ingin ngambil sugihan ngepet. Namun ya ibu bilang, ngapain sih pak jadi babi, aku yang jagain lilin ya, moh lah aku nggak mau, nanti lilinnya mati kamu mati ya, nggak usah lah. Nah disitulah akhirnya kami sepakat untuk ngambil tuyul ya. Memang resikonya setelah kami mengambil tuyul ya, tiap malam ibu didatangin 2 sosok yang cukup menyeramkan ya. Mereka kalau nggak dikasih nenen ya, mereka boleh dikatakan ya seperti ingin, mohon maaf sebelumnya, memperkosa ibu ya. Pokoknya kalau mereka lagi nenen sama ibu ya menjijikkan lah ya, dengan wajah yang nggak layak dilihat. Mereka meraba-raba bagian payudara ibu dan ya mereka berebutan untuk nenen sama ibu.
Nah di sini ya bapakmu cuma geleng-geleng kepala aja melihat anak-anaknya itu, lihat tuyul-tuyulnya pada kesenangan nenek sama ibu, dan akhirnya ibu mengatakan kepada bapakmu, ya wes lah kalau gini terus aku mendingan pisah aja lah sama kamu, gak sanggup aku ya, lebih baik aku jadi orang miskin, lebih baik aku kembali ke ladang daripada tiap malam aku digandolin, ya dinenenin sama tuyul-tuyul kamu. Nah disitulah akhirnya bapak kamu berpikir untuk menikahi janda-janda yang ada di kampung ini untuk menjadi canang, ya, menjadi ibu susuan dari tuyul-tuyul peliharaannya. Nah, mohon maaf sebelumnya, sebenarnya bapak melarang untuk ibu cerita ini kepada kamu. Ya, mungkin juga kamu nggak tahu, sebenarnya almarhum ibu kamu adalah istri dari bapak kamu. Jadi dulu ketika kamu lahir umur 1 tahun, kamu diangkat di rumah ini menjadi anak, dan saat itulah ya, Pak Sabto menikahi ibu. Ya, sebagai gantinya, ibumu diberi rumah, ibumu diberi fasilitas, dan ibumu harus menyusui tuyul. Nah, namun di sini memang kondisi kesehatan ibu kamu nggak baik. Ya, saat menyusui tuyul itu, lambat laun, ya, kesehatan ibu kamu menurun, dan istri pertama dari Pak Sabto yang meninggal adalah ibu kamu. Dari 9 istri Pak Sabto, yang meninggal pertama menyusui tuyul adalah ibu kamu. Makanya dari itu Pak Sabto sangat sayang kepada kamu. Ya inilah rahasia terbesar yang kami simpan selama ini. Ya sekarang kamu udah besar nih. Ya wajar lah kamu tahu ibu juga udah nggak lama lagi mungkin hidup ibu sekarang udah sakit-sakitan. Walaupun ibu nggak nyusuin tuyul lagi, ya mungkin ini dampak dari perbuatan kami selama ini. Ya kamu lihatlah, selama ini ibu cuma bisa di rumah aja. Kalau keluar ke rumah capek dikit, ibu mulai sakit. Nah, jadi ibu cuma bisa menyampaikan kisah ini kepada kamu. Ya tapi ibu mohonlah sama kamu, setelah kamu tahu kisah ini, kamu jangan dendam sama keluarga kami. Nggak maksud apa-apa. Maksud bapak kamu ya juga cuman untuk menolong ibu kamu. Toh juga perjanjian ini asal sepakat kok. Kedua belah pihak sepakat baru bisa terjadi untuk menyusui si tuyul-tuyul ini. Ya akhirnya di sini Indra juga mengatakan, yowis lah bu, nggak apa-apa. Yang udah-udah. Ya sekarang aku juga dibesarin sama Pak Sabto, aku dibesarin sama ibu juga, aku alhamdulillah. Kalau nggak ada Pak Sabto, nggak ada ibu, ya nggak tahu juga aku jadi apa sekarang. Nah, di sini juga Indra bercerita ya, bahwa kalau selama ini, sewaktu dia kecil, dia juga sering mendengar apa yang dikatakan warga, namun dia nggak percaya. Saking kan dia sayangnya sama keluarga Pak Sabto, dia nggak percaya. Lebih baik saya nggak punya teman bu, daripada teman-teman saya ngatain kalau bapak juragan tuyul. Ya, singkat cerita, beberapa bulan setelah pembicaraan itu, ibu tua dari Indra pun meninggal dunia. Ya, ibu tua meninggal dunia dikebumikan oleh warga setempat. Di situ Indra sangat kesedihan dan Indra sangat kebingungan untuk mengurus aset yang dimiliki Pak Sabto yang sangat banyak. Di situ Indra menjadi pewaris tunggal. 9 buah rumah yang dimiliki Pak Sabto. Berhektar-hektar ladang dimiliki Pak Sabto. Indra bingung. Toh juga Indra tahu semua harta ini adalah hasil dari pesugihan tuyul. Dan yang terberat di dirinya Indra, di batinnya Indra adalah setiap minggu dia harus bertemu dengan sosok-sosok yang, mohon maaf sebelumnya, mengerikan dan menjijikkan. Nah, di sini juga Indra berpikir, gak mungkin selamanya aku hidup melajang. Toh juga aku ingin berkeluarga. Tapi Indra mengatakan seperti ini, kalau aku sekarang menikah, otomatis ya, nanti tuyul-tuyul ini bakal datang menghampiri aku, dan ya takutnya nanti istrinya Indra bakal dinenenin sama tuyul-tuyul yang ada. Walaupun Indra nggak memperkerjakan mereka, walaupun Indra nggak memerintahkan mereka melakukan sesuatu, tapi Indra takut. Soalnya Indra setiap minggu ya berinteraksi dengan tuyul-tuyul itu. Jadi Indra berpikir gini, ya mungkin sebelum aku menikah nanti, ya lebih baik dari sekarang lah, ya, tuyul ini aku binasakan. Nah, di situ Indra mulai cari tahu. Di kampungnya ditanyain orang-orang yang mengerti masalah tuyul. Didatangin satu persatu, ya boleh dikatakan dukun atau orang pintar lah di sana. Gimana mbah
cara aku ngelepasin tuyul-tuyul yang dititipkan bapakku ini. Ya, ada yang bilang, ya udah rumahnya kamu tinggalin aja, kamu pindah dari kampung ini, gak usah diurus tuyul-tuyulnya. Nah, dilakukan oleh Indra. Ya, Indra pindah ke kota seberang, ya, ke kota lain dari kota itu berjarak cukup jauh lah. Nah, ketika Indra pindah ke sana, Indra cuman leluasa 1 bulan. Indra mengontrak sebuah rumah. Ya, ketika Indra tinggal di sana, suatu malam Indra dikagetkan kalau tuyul-tuyul itu sudah memenuhi rumah kontrakannya. Dan tuyul-tuyul itu menarik-narik Indra, ya, sampai ya tubuhnya ya penuh dengan cakaran. Seolah-olah tuyul itu marah. Nah, di situ Indra tahu kalau tuyul ini nggak bisa ditinggalkan gitu aja. Ya, karena tuyul ini sudah dititipkan oleh Pak Sabto, kemanapun Indra pergi, pasti tuyul ini akan mencari. Nah, jadi Indra kembali lagi ke kampungnya dan mencari lagi orang yang mengerti masalah tuyul. Ada yang mengatakan seperti ini, yaudah kamu kembali ke gunung itu. Kamu temui kuncen yang ada di sana, kamu balikin semua. Apapun syaratnya, ya kamu balikin lah. Nah, Indra pun melakukan itu. Dia melakukan perjalanan menuju ke sebuah lereng gunung. Di situ dia bertemu dengan sosok kuncen. Ya, kuncen atau boleh dikatakan pengasuh tuyul yang ada di gunung itu. Nah, konon katanya Pak Sabto dulu mengambil tuyul dari tempat itu. Di sini Indra melihat kalau sosok kuncen itu, ya Indra bilang nggak seperti manusia pada umumnya. Sudah tua renta, ya kulitnya sudah keriput, berjalan ya bongkok. Di sini Indra melihat sosok dari kuncen itu anehnya. Bagian tubuh dari kuncen itu berlendir dengan bau yang sangat amis. Nah, kuncen itu mengatakan kalau dialah yang mengasuh tuyul-tuyul yang ada di sini. Indra mengatakan hajatnya ke sana bukan untuk mencari tuyul, namun ingin mengembalikan tuyul yang dulu pernah diambil bapaknya di sini. Indra membawa 2 patung tuyul yang dulu diambil bapaknya. Nah, patung itu diserahkan dan Indra mengatakan, "Bah, aku mohon, aku minta tolong gimana caranya kalau tuyul ini nggak ngikut lagi. Ya. Bahkan bukan cuma 2 tuyul ini aja yang sekarang aku pelihara. Banyak, ada 40 bahkan hampir 50 tuyul yang ada di rumah ya ditempatkan bapakku sebagai gudang tuyul." Ya, di sini kuncen itu mengatakan bahwa ya, sebenarnya tuyul-tuyul ini bisa dikembalikan, tapi tergantung tuyulnya. Kalau tuyulnya nyaman sama si pemilik, ya sampai kapanpun tuyul nggak bakal kembali. Ya, percuma juga kamu balikin ke sini. Ya, sekarang kamu kembaliin, aku terima. Ya, aku panggil si tuyulnya masuk ke badahnya, masuk ke dalam patung ini, dia pasti masuk. Nah, tapi kalau ketika kamu pulang, dia ngikut kamu pulang, aku nggak tanggung jawab. Ya terserah lah Mbak, kita coba aja dulu. Ya, jadi dilakukanlah prosesi pemanggilan tuyul dari rumah itu untuk masuk ke dalam wadahnya yang sudah dibawa Indra ke lereng gunung tersebut. Ya, jadi dilakukan ritual, patung tuyul itu ditaruh di sebuah tempat ya di atas batu. Indra melihat ya patung tuyul itu bergerak seperti hidup lah. Nah, Mbah mengatakan, "Yowis, kamu pulang. Ini tuyul sudah tak kurung di sini. Tapi nanti kalau tuyul itu balik ke rumah kamu jangan datang ke sini lagi. Ya, karena kalau kamu datang ke sini lagi, ketika kamu pulang, kamu bakal banyak bawa tuyul-tuyul yang lain. Ya, tuyul-tuyul lepas atau tuyul-tuyul afkir yang ada di sini bisa kamu bawa pulang, ngikut kamu." Indra malah di sini Indra malah ketakutan. Nah, kalau seperti ini caranya, Mbah, ini bukan solusi atau jalan keluar. Yo wes, kamu coba aja. Kan tadi udah aku bilang. Nah, singkat cerita, Indra pulang ya, melakukan perjalanan ya setengah hari lah dengan menggunakan bis. Ketika Indra sampai di rumah, ketika Indra membuka pintu ya, tuyul itu sudah ada di depan pintu dengan wajah yang sangat marah. Sudah menunggu Indra di depan pintu. Nah, disinilah ya, Indra memberanikan diri, duduk di depan tuyul itu, berhadapan dengan tuyul itu mengatakan, Yul, nyusahin aja. Ngasih aku duit juga enggak, tapi kamu nyusahin." Nah, ketika Indra mengatakan itu, ya, di sini Indra mengatakan, tepat di depan matanya, seperti ya duit jatuh dari atas. Lembaran pecahan duit 50.000 dan 100.000 jatuh di depan mukanya. Dan setelah tuyul itu menjatuhkan uang ya seperti ya
dilempar orang lah dari atas. Tuyul itu langsung menarik Indra, ya, menarik Indra dan mengajaknya masuk ke ruangan mereka, ke kamar yang ketiga. Ternyata di situ tuyul itu meminta upah Indra membawakan ikan dan rajungan ke dalam canang tempat mereka main. Nah, di sini Indra berpikir kalau, wah, apa yang aku lakukan sekarang udah salah. Yang tadinya tuyul ini nggak ngasih aku duit, sekarang ngasih aku duit. Wah, ini tambah berabe. Nah, singkat cerita ya, Indra ketakutan dengan apa yang dia lihat. Bahkan uang-uang yang berada di rumah itu sama sekali tidak dipegang oleh Indra. Jangankan dibawa pulang, disentuh sama Indra aja nggak berani. Dia takut kalau uang itu diambil, tuyul itu akan kebiasaan memberinya uang dan akhirnya meminta, mohon maaf sebelumnya, meminta Indra memberikan mereka nenen. Sedangkan Indra saat itu belum menikah. Nah, jadi permasalahan ini semakin runyam dialami Indra dan disinilah Indra menemui salah satu pemilik pesantren yang ada di Jawa Tengah. Ya, dia suwon datang ke sana, menceritakan semua permasalahan ini dan pemilik pesantren itu tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Indra. Di sini kita sebut saja Kiai, ya. Pak Kiai ketawa. Le, kamu sama setan aja kamu takut. Makanya dari kecil tuh ngaji, jangan ngikut bapak melihara tuyul. Kamu takut sama tuyul, tapi kamu nggak takut sama Tuhan. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sekarang ini ya sama aja kalau kamu udah melakukan pesugihan tuyul. Untung kamu datang ke sini. Sempat kamu datang ke tempat lain ya mungkin ya kamu dianjurkan untuk pelihara tuyul itu semua. Alhamdulillah lah kamu datang ke sini. Ya, di sini Pak Kiai mengatakan kepada Indra, sebenarnya kalau kamu memiliki ketakwaan, kalau kamu ngerti masalah agama, itu bukan hal yang sepele. Ngapain kamu balikin ke tempat tuyul itu berada? Kamu datang nemuin si kuncen, kamu minta sama kuncen. Ya kalau kamu minta sesuatu itu sama Tuhan, sama Allah, bukan sama kuncen. Ngapain kamu minta sama kuncen? Kalau kamu bacakan ayat ini, saya jamin ya, Allah akan memberi kamu pertolongan. Itu tuyul, jangankan tuyul, emaknya tuyul aja bakal pergi. Nah, jadi ya, Pak Kiai menyuruh Indra untuk, yaudahlah, kamu nggak usah pulang dulu, kamu mondok di sini. Ya, Indra hampir 2 bulan mondok di situ. Indra mulai belajar ngaji lagi. Yang selama ini Indra sudah jarang sekali melapaskan kalimat-kalimat yang tauhid di lisannya. Ya, akhirnya Indra mulai belajar mengaji. Indra mulai melakukan sembahyang. Indra kembali sholat dan di sini banyak sekali Pak Kiai itu memberikan wejangan, memberikan istilahnya isi batin lah kepada Indra untuk menyelesaikan permasalahan ini. Singkat cerita, Indra dapat menyelesaikan permasalahannya. Tuyul-tuyul yang ada di rumah itu. Ya. Secara tidak langsung, ketika Indra di pondok pesantren, satu persatu menghilang dan ketika Indra pulang, masuk ke rumah itu tanpa membaca mantra, Indra mendobrak pintu itu. Cuman ya mendorong sedikit pintu depan itu, pintu terbuka. Sama sekali Indra tidak melihat lagi kemana tuyul-tuyul itu pergi. Ya, di sini ya Indra mengatakan, sebenarnya ada 2 kejadian yang bisa diambil hikmah di dalam hidupnya. Yang pertama, ya, kalau dia nggak disuruh oleh bapak angkatnya untuk melihara tuyul, mungkin dia nggak bakal ketemu dengan Pak Kiai. Ya mungkin sekarang dia menjadi ya, pesugihan tuyul, ya, orang yang melupakan ajaran agama Islam. Boleh dikatakan ya ikut ke ilmu hitam lah. Nah, di sini Indra bersyukur dengan jalan pesugihan ini, dengan bapaknya menyuruh Indra untuk mengasuh tuyul-tuyul ini, dia dapat masuk ke pondok pesantren, dia dapat mondok di sana. Banyak sekali ilmu-ilmu didapat oleh Indra selama dia mondok di pesantren. Dan alhamdulillah sekarang Mas Indra sudah menikah, memiliki 3 orang anak dan sekarang Mas Indra tinggal di Yogyakarta. Terima kasih Mas Indra yang ada di Yogyakarta telah menceritakan kisah ini dan saya di sini salut sama Mas Indra. Ya. Menjalani kehidupan yang menurut saya cukup rumit. Pertama, Mas Indra sudah ditinggal oleh ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Dan kedua, Mas Indra terjebak di dalam sebuah drama, skema kehidupan yang mana ternyata bapak angkat dari Mas Indra ternyata adalah bapak tiri dari Mas Indra sendiri. Ya.
Terima kasih kepada Mas Indra yang sudah ingin berbagi. Saya salut kepada Mas Indra, dan di sini saya banyak belajar. Dari kisah yang dikirimkan Mas Indra ini, saya banyak belajar. Bukan dari horornya kisah pesugihan ini, enggak. Ya, saya sangat suka dari kisah perjalanan hidup dari Mas Indra. Jadi, saya harap sahabat-sahabat semua dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah pesugihan tuyul yang dikirimkan oleh Mas Indra. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman, diberikan ketakwaan untuk dapat selalu berikhtiar mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup matanya kepada hamba-hamba yang selalu meminta, berdoa, berikhtiar. Ya, insya Allah kita semua diberikan rezeki yang halal, diberikan kehidupan yang cukup di dunia ini, dan diberikan bekal nanti untuk di akhirat. Saya Riwijaya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, penyampaian yang salah dalam video ini, dan untuk sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.